Di berbagai belahan dunia terdapat pulau-pulau yang berbeda dengan gagasan yang umum dianut tentangnya. Beberapa di antaranya bukan surga tropis atau tempat wisata, melainkan tempat terjadinya fenomena alam aneh, kisah manusia yang mengejutkan, atau bentang alam yang terbentuk dengan cara tak biasa. Masing-masing pulau ini menunjukkan bagaimana alam dan manusia dapat beradaptasi terhadap kondisi ekstrim atau tak terduga. Beberapa muncul akibat perubahan di laut atau di daratan, yang lain bertransformasi akibat kecelakaan sejarah, dan yang lain lagi menentang semua logika dalam cara keberadaannya. Memahaminya memungkinkan kita memahami tingkat keanekaragaman planet dan bagaimana lingkungan yang terisolasi dapat menciptakan situasi yang unik. Sepanjang tur ini, kita akan menjelajahi pulau-pulau yang kehidupan, geografi, dan sejarahnya mengikuti jalur yang berbeda dari biasanya. Apa yang membuat pulau-pulau ini begitu berbeda? Dan rahasia apa yang disimpan masing-masing pulau? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Pulau Migingo. Kelebihan populasi di Danau Victoria. Terletak di perairan timur Danau Victoria, Pulau Migingo merupakan salah satu contoh paling ekstrim dari kepadatan penduduk tinggi dalam ruang kecil. Dengan luas permukaan hanya 2.000 meter persegi, tempat ini menampung sekitar 500 orang, membentuk pemukiman permanen yang ditandai dengan konstruksi lembaran logam yang bertumpuk dan jalan-jalan sempit. Pentingnya strategis Migingo terletak pada melimpahnya ikan nila, ikan predator besar asli sistem sungai Afrika di perairan sekitarnya. Sumber daya ini, yang memiliki nilai komersial besar baik secara lokal maupun internasional, memotivasi pemukiman progresif para nelayan, terutama dari Kenya dan Uganda, yang menempati pulau tersebut dengan tempat tinggal sementara dan mengembangkan ekonomi yang secara eksklusif didasarkan pada penangkapan ikan. Kondisi kehidupan di Migingo sangat memprihatinkan. Pulau ini tidak memiliki sistem pembuangan limbah, distribusi air minum, dan layanan medis permanen. Listrik sebagian besarnya berasal dari generator individu. Infrastruktur minimal yang tersedia meliputi toko-toko kecil, bengkel jaringan, kantor polisi ganda, satu kantor polisi Kenya, dan satu kantor polisi Uganda, dan akomodasi dasar untuk pengunjung sementara. Sejak pertengahan tahun 2000-an, pulau ini telah menjadi subjek sengketa wilayah antara Kenya dan Uganda. Kedua negara mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut, yang menyebabkan adanya koeksistensi pasukan polisi dari kedua negara di wilayah yang kecil, di tengah iklim ketegangan diplomatik yang laten. Perekonomian Migingo hanya bergantung pada perikanan. Penangkapan dan pemasaran ikan nila setiap hari menghidupi masyarakat dan menghasilkan dinamika aktivitas yang konstan. Perdagangan dilakukan di pulau itu sendiri, atau melalui transportasi ke pasar daratan yang lebih besar. Dampak lingkungan dari pemukiman tersebut terhadap ekosistem danau cukup besar. Penangkapan ikan yang berlebihan mengancam keberlanjutan spesies lokal, dan pengelolaan limbah yang tidak tepat mencemari perairan di sekitarnya. Isu-isu ini telah menarik perhatian organisasi lingkungan, meskipun upaya pelestarian terhambat oleh kurangnya resolusi kedaulatan formal. Pyramida Ball, sebuah monolit di Pasifik. Terletak lebih dari 590 km di timur Australia, Pyramida Ball adalah tumpukan laut yang mencapai ketinggian 5,61 meter, menjadikannya struktur batu tertinggi dari jenisnya di dunia. Formasi ini merupakan sisa erosi gunung berapi perisai purba yang muncul sekitar 7 juta tahun lalu. Permukaan piramida itu curam dan hampir tak ada tumbuhan, kecuali beberapa tepian tempat spesies tanaman yang beradaptasi dengan kondisi ekstrim bertahan hidup. Ekspedisi manusia ke puncaknya hanya sedikit karena kesulitan teknis,
dan kondisi cuaca buruk yang terjadi di Pasifik terbuka. Penemuan paling signifikan terjadi pada tahun 2001, ketika peneliti menemukan populasi serangga tongkat raksasa yang masih hidup, spesies yang dianggap punah. Koloni ini, yang terletak di semak-semak terpencil, mengembangkan program konservasi yang difokuskan pada pengembangbiakan di penangkaran dan akhirnya pengenalan kembali ke habitat aslinya, Pulau Lord Howe. Dari perspektif geologi, Piramida Ball menawarkan studi kasus dalam proses pembentukan, degradasi, dan erosi struktur vulkanik samudra. Lebih jauh lagi, lingkungan lautnya yang terbentuk oleh terumbu karang di dasarnya mendukung keanekaragaman hayati ikan dan karang yang luar biasa. Akses ke piramida dibatasi untuk melindungi ekosistemnya yang rapuh dan menjamin keselamatan pengunjung. Ini adalah bagian dari Taman Laut Pulau Lord Howe dan berada di bawah peraturan lingkungan yang ketat. Piramida Ball merupakan contoh luar biasa mengenai ketahanan bentuk geologis dan spesies biologis dalam kondisi ekstrim, yang mewakili daerah kantong unik untuk penelitian ilmiah. Pulau Christmas, migrasi kepiting merah. Pulau Christmas yang terletak di Samudra Hindia, 1,400 km dari pantai Australia, merupakan tempat migrasi besar-besaran hewan yang dipimpin oleh kepiting merah, Gecarcoidea natalis. Setiap tahun, dengan tibanya musim hujan, puluhan juta kepiting muncul dari hutan pedalaman dan bergerak menuju pantai untuk berkembang biak. Migrasi tersinkronisasi ini, yang dipandu oleh fase bulan dan pasang surut, sepenuhnya mengubah dinamika pulau selama beberapa minggu. Proses migrasi melibatkan penyeberangan jalan raya, jalur setapak, dan wilayah perkotaan, sehingga pihak berwenang menerapkan penutupan sementara, jembatan khusus, dan penghalang untuk melindungi hewan. Kerjasama antara manusia dan satwa liar ini penting untuk keberhasilan reproduksi spesies tersebut. Setiap betina bertelur hingga 100.000 butir di perairan laut, berkontribusi terhadap siklus ekologi laut. Larva lahir di laut dan, setelah beberapa minggu perkembangan, kembali ke daratan sebagai kepiting muda, menyelesaikan siklus hidupnya. Pulau Christmas, dengan luas 135 km persegi, memiliki lebih dari 60% permukaannya dilindungi sebagai taman nasional. Namun, ia menghadapi ancaman ekologi yang signifikan, seperti berkembang biaknya semut gila kuning, spesies invasif yang memangsa kepiting dewasa. Program konservasi dan pengendalian spesies invasif telah dilaksanakan untuk melindungi migrasi. Acara ini juga menjadi objek wisata yang mendatangkan pemasukan bagi masyarakat setempat dan mendanai upaya pelestarian. Selain kepiting merah, pulau ini juga merupakan rumah bagi spesies seperti kepiting kelapa dan menjadi subjek penelitian ilmiah yang berfokus pada mekanisme navigasi hewan. Migrasi kepiting merah Pulau Christmas merupakan fenomena ekologi yang unik, penting bagi keseimbangan ekosistem pulau dan konservasi warisan biologisnya. The Eye, pulau Argentina yang berputar. Di Delta Paraná, wilayah lahan basah dan kanal yang terletak di Provinsi Buenos Aires, Argentina, terdapat formasi geografis tidak biasa yang dikenal sebagai El Hoyo. Ini adalah pulau dengan bentuk lingkaran hampir sempurna yang berputar pada porosnya sendiri di dalam laguna yang juga berbentuk lingkaran. Fenomena yang terekam menggunakan citra satelit sejak tahun 2003 ini telah memicu minat para ilmuwan dan masyarakat umum karena keunikannya. Pulau ini memiliki diameter sekitar 120 meter dan bergerak dalam saluran air yang mengelilinginya sepenuhnya. Rekaman arsip mengungkapkan bahwa The Eye terus berubah posisi selama bertahun-tahun, meskipun bentuknya tetap teratur. Dinamika ini telah memunculkan berbagai hipotesis tentang asal-usul dan fungsinya, termasuk teori alam dan penjelasan alternatif yang lebih spekulatif.
Dari sudut pandang geomorfologi, El Ojo dapat dijelaskan oleh aksi gabungan arus air bawah tanah, sedimentasi, dan erosi diferensial. Diusulkan bahwa aliran air yang konstan ketika secara asimetris mempengaruhi dasar pulau terapung menghasilkan gerakan rotasi bertahap. Fenomena ini serupa dengan fenomena yang menyebabkan cakram es berputar di sungai berair dingin, yang mana arus mengikis tepian lempeng es, sehingga bentuknya menjadi melingkar dan bergerak. Pulau Kuching, kelangsungan hidup dan kemakmuran kucing di Jepang. Di Jepang, ada beberapa pulau kecil di mana jumlah kucing melebihi manusia, membentuk komunitas unik yang telah menarik perhatian internasional. Di antaranya adalah Aoshima di prefektur Ehime dan Tashirojima di prefektur Miyagi. Kepulauan ini, yang dikenal sebagai Nekoshima atau Pulau Kucing, merupakan contoh unik tentang bagaimana hubungan antara manusia dan hewan dapat membentuk dinamika sosial dan ekonomi suatu lingkungan yang terisolasi. Asal-usul populasi kucing di kepulauan ini dimulai pada pertengahan abad ke-20. Di masyarakat yang sebagian besar pekerjaannya adalah sebagai nelayan, kucing diperkenalkan untuk mengendalikan serangan tikus yang mengancam kapal dan persediaan sutra yang digunakan untuk membuat jaring ikan. Tidak adanya predator alami, ditambah dengan kebiasaan setempat dalam memberi makan hewan, memungkinkan populasi kucing tumbuh secara eksponensial. Ketika aktivitas penangkapan ikan tradisional menurun akibat perubahan ekonomi dan demografi, kepulauan tersebut mengalami eksodus manusia. Banyak anak muda bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari peluang kerja yang lebih baik, meninggalkan komunitas yang menua dan menyusut. Kucing, di sisi lain, terus berkembang biak, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh populasi manusia yang menurun. Saat ini, di pulau-pulau seperti Aoshima, jumlah kucing diperkirakan melebihi manusia sekitar 6:1. Kehidupan sehari-hari berputar di sekitar kehadiran kucing. Dermaga, jalan-jalan, dan rumah-rumah terbengkalai dihuni oleh koloni kucing dengan berbagai warna dan ukuran. Meskipun tidak ada program pengelolaan populasi hewan formal di semua pulau, penduduk setempat dan relawan sesekali memberi makan dan menyediakan perawatan dasar bagi hewan-hewan tersebut. Kelangsungan hidup kucing-kucing tersebut terkait erat dengan hubungan budaya yang dijalin penduduk pulau dengan mereka. Dalam tradisi Jepang, kucing dianggap pembawa keberuntungan dan kemakmuran. Keyakinan ini telah memperkuat kepedulian masyarakat terhadap kucing, terutama di saat sumber kesejahteraan ekonomi lainnya sedang langka. Seiring berjalannya waktu, karakter unik Kepulauan Kucing menarik perhatian wisatawan dan media. Kedatangan pengunjung yang awalnya spontan telah menjadi sumber pendapatan yang penting. Layanan pengiriman, toko souvenir kecil, kafe bertema, dan akomodasi pedesaan telah bermunculan untuk melayani mereka yang mencari pengalaman tinggal bersama kucing di lingkungan alami. Peningkatan pariwisata telah menimbulkan tantangan baru. Pengelolaan limbah, pengendalian penyakit kucing, dan pelestarian keseimbangan ekologi menjadi perhatian prioritas. Di beberapa pulau, program sterilisasi telah dilaksanakan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi kucing tanpa melakukan pengurangan jumlah secara drastis. Kode etik juga ditetapkan bagi pengunjung untuk mendorong interaksi yang penuh hormat dengan hewan dan lingkungan. Pulau-pulau juga menghadapi kerentanan bawaan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Pada tahun 2011, gempa bumi dan tsunami Tohoku berdampak parah pada Tashirojima, meskipun pulau itu berangsur pulih berkat upaya bersama penduduk dan organisasi pendukung. Rekonstruksi tersebut mencakup tindakan perlindungan bagi kucing-kucing yang diakui sebagai bagian integral dari warisan hidup masyarakat. Pulau Sable, bulan sabit kuda liar. Di Atlantik Utara, sekitar 260 km tenggara. Nova Scotia, Kanada, muncul hamparan pasir tipis
yang dikenal sebagai Pulau Sable. Berukuran panjang sekitar 40 km dan lebar rata-rata hanya 1,5 mil, pulau tak berpenghuni ini terkenal dengan bentuknya yang seperti bulan sabit, gumpalan kabut yang terus-menerus, dan populasi kuda liar yang keberadaannya tetap menjadi sumber daya yang menarik. Terbentuknya Pulau Sable berawal dari periode setelah zaman es terakhir, lebih dari 15.000 tahun yang lalu. Pergerakan lapisan es dan arus laut mengendapkan sedimen yang dikombinasikan dengan proses akumulasi dan erosi, sehingga membentuk gundukan pasir terapung ini. Pulau ini tidak memiliki formasi batuan, dan permukaannya hampir seluruhnya terdiri dari bukit pasir dan padang rumput yang tahan terhadap angin dan salinitas. Pulau Sable adalah lingkungan yang ekstrim. Badai sering terjadi dan kabut dapat bertahan selama berhari-hari, mengurangi jarak pandang hingga beberapa meter. Kondisi ini dikombinasikan dengan arus laut yang berbahaya di wilayah tersebut telah menyebabkan ratusan kapal karam sepanjang sejarah, sehingga mendapat julukan kuburan Atlantik. Diperkirakan lebih dari 350 kapal kandas di pesisirnya. Populasi Pulau Sable yang paling menonjol adalah kawanan kuda liarnya. Hewan-hewan ini, yang terisolasi dari benua, telah mengembangkan kehidupan yang sepenuhnya independen dari campur tangan manusia. Teori yang paling diterima secara luas tentang asal-usul mereka menyatakan bahwa mereka diperkenalkan pada abad ke-18, mungkin oleh pemukim Eropa atau sebagai bagian dari upaya yang gagal untuk membangun pemukiman permanen. Hipotesis lain menyatakan bahwa beberapa kuda mungkin tiba setelah kapal karam. Kuda Pulau Sable beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang keras. Makanan mereka sebagian besar adalah rumput-rumput asli dan semak-semak kuat, kadang-kadang ditambah dengan alga yang terdampar di pantai. Mereka tidak memiliki perlindungan alami dari alam yang telah memengaruhi ketahanan fisik dan perilaku sosial mereka. Pada tahun 1960, pemerintah Kanada menyatakan kuda Pulau Sable sebagai populasi yang dilindungi. Pemindahan, domestikasi, atau bentuk campur tangan manusia secara langsung apapun dilarang. Perlindungan hukum ini memastikan bahwa kuda terus hidup di alam liar, sehingga memungkinkan para ilmuwan mempelajari proses seleksi dan adaptasi alami dalam lingkungan yang relatif tertutup. Ekosistem pulau ini rapuh. Vegetasi memainkan peran penting dalam menstabilkan bukit pasir dan mencegah erosi pantai. Aktivitas merumput dan berkeliaran kuda di pulau tersebut memiliki dampak terukur yang belum membahayakan stabilitas ekologi, meskipun tetap dipantau secara konstan. Pulau Sable juga merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Tempat ini merupakan rumah bagi spesies burung migrasi, anjing laut abu-abu, dan beragam tanaman yang beradaptasi dengan tanah berpasir yang miskin nutrisi. Sebagian kawasan tersebut ditetapkan sebagai cagar alam, dikelola oleh Taman Kanada, yang membatasi akses dan aktivitas manusia untuk tujuan ilmiah dan konservasi. Akses ke pulau itu diatur secara ketat. Hanya peneliti yang berwenang, personel Taman Nasional, dan ekspedisi spesifik tertentu yang diizinkan mendarat, tergantung pada izin pemerintah. Tidak ada infrastruktur wisata permanen atau layanan publik, sehingga menjaga karakter lingkungan yang tidak berubah. Meskipun terisolasi, Pulau Sable menempati tempat unik dalam imajinasi orang Kanada. Hal ini telah menjadi subjek penelitian biologi, film dokumenter, dan produksi sastra. Gambar kuda liar yang berlari melewati bukit pasir di bawah langit berawan merupakan salah satu kartu pos alam yang paling mengesankan di Atlantik Utara. Keberlanjutan keberadaan Pulau Sable dan satwa liar aslinya bergantung pada stabilitas lingkungan alamnya. Perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, dan perubahan arus laut menimbulkan potensi ancaman jangka panjang. Oleh karena itu, pulau ini merupakan laboratorium alam yang berharga untuk mempelajari ketahanan ekosistem pesisir dalam kondisi ekstrim.
Tanah tujuh warna, fenomena geologi di Mauritius. Di sebelah barat daya Mauritius, di wilayah Chamarel, terdapat hamparan bukit pasir yang sekilas menampilkan tontonan alam dengan warna-warna yang pekat dan beragam. Dikenal sebagai tanah tujuh warna, formasi geologi ini mewakili salah satu fenomena paling unik di planet ini karena kombinasi unik warna merah, coklat, ungu, biru, hijau, kuning, dan oranye. Asal-usul pola warna ini terletak pada masa lalu gunung berapi Mauritius. Sekitar 2 juta tahun lalu, letusan gunung berapi menyimpan sejumlah besar lava basaltik di permukaan. Seiring berjalannya waktu, paparan iklim tropis dan proses pelapukan menyebabkan basal terurai menjadi mineral lempung. Mineral utama yang bertanggung jawab atas warna tersebut adalah oksida besi dan aluminium. Oksida besi menghasilkan warna merah dan coklat, sedangkan aluminium oksida menghasilkan warna kebiruan dan ungu. Pemisahan alami mineral-mineral ini karena perbedaan kepadatan dan granulometri menghasilkan pita-pita warna yang jelas yang bertahan bahkan setelah hujan lebat. Fitur utama dari Seven Colored Earth adalah kemampuannya untuk menghindari pencampuran warna. Meskipun bukit pasir itu terbuat dari tanah gembur, tiap naungan cenderung tetap terpisah satu sama lain. Fenomena ini telah dipelajari oleh para ahli geologi dan klimatologi, yang meyakini bahwa kombinasi komposisi mineral dan faktor iklim tertentu bertanggung jawab atas kestabilan kromatik ini. Luas, bumi tujuh warna tidaklah besar, hanya sekitar 7.500 meter persegi. Meskipun ukurannya kecil, tempat ini telah menjadi salah satu objek wisata utama Mauritius. Kawasan ini dilindungi dan dipagari untuk mencegah erosi yang disebabkan oleh lalu lintas manusia. Jalur dan platform pengamatan telah dibuat untuk memungkinkan fenomena tersebut diapresiasi tanpa merusak tanah yang rapuh. Kunjungan ke negeri tujuh warna ini seringkali meliputi jalan-jalan melintasi hutan di sekitarnya dan kunjungan ke air terjun di dekatnya, seperti air terjun Chamarel, yang turun dari ketinggian hampir 100 meter. Integrasi atraksi geologi dengan lingkungan alam telah memungkinkan pengembangan kegiatan ekowisata berkelanjutan di wilayah tersebut. Selain nilai pemandangannya, kawasan Chamarel memiliki nilai pendidikan. Berbagai program interpretasi lingkungan menjelaskan proses geologi yang terlibat dalam pembentukan bumi tujuh warna. Upaya ini berupaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan situs geologi yang unik dan memahami fenomena alam yang membentuk planet ini. Pulau Gaiola, bayang-bayang kutukan di Italia. Di lepas pantai Naples, di Laut Tyrrhenian, terdapat 2 pulau kecil berbatu yang dihubungkan oleh jembatan batu tipis. Kelompok pulau ini, yang dikenal sebagai Pulau Gaiola, menonjol bukan hanya karena keindahan pemandangannya, tetapi juga karena reputasinya yang buruk terhadap para pemiliknya sepanjang abad ke-20. Pulau utama merupakan rumah bagi villa bergaya klasik yang dibangun pada abad ke-19. Awalnya, bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal pribadi dan kemudian sebagai pusat kegiatan kelautan. Arsitektur rumah yang sederhana kontras dengan lokasinya yang terjal di bebatuan curam dan perairan dalam, karakteristik yang menonjolkan aura keterasingan dan misterinya. Awal mula ketenaran kelam Pulau Gaiola dikaitkan dengan serangkaian tragedi yang menimpa pemiliknya. Selama paruh pertama abad lalu, beberapa pemilik meninggal dalam keadaan yang tidak terduga, tak lama setelah memperoleh properti tersebut. Ini termasuk kematian akibat serangan jantung, bunuh diri, dan kecelakaan fatal yang didokumentasikan oleh catatan lokal dan laporan surat kabar pada saat itu. Salah satu kasus paling terkenal adalah kasus pengusaha Otto Grunbeck yang menderita serangan jantung fatal di pulau itu. Kemudian seorang pewaris industri Italia yang kaya mengalami kebangkrutan finansial setelah membeli properti tersebut.
penulis Maurice Yves Sandos, yang juga pemilik sementara, mengakhiri hari-harinya di rumah sakit jiwa. Rentetan kejadian malang tersebut memperkuat persepsi masyarakat bahwa pulau itu terkena kutukan. Penjelasan bagi kejadian-kejadian ini oleh sebagian orang dikaitkan dengan kebetulan belaka, sementara oleh sebagian lainnya dikaitkan dengan faktor psikologis dan lingkungan. Keterasingan pulau itu, aksesnya yang sulit, dan kerentanannya terhadap kekuatan alam mungkin telah menyebabkan memburuknya suasana hati penduduknya. Kurangnya layanan publik dan paparan kondisi cuaca buruk secara terus-menerus menambah tekanan pada kehidupan sehari-hari di pulau itu. Secara geografis, Pulau Gayola terletak pada jalur pantai yang tidak stabil dan rentan terhadap pergerakan seismik. Risiko geologis wilayah ini, terkait dengan aktivitas vulkanik di daerah Phlegraean Fields, memperkuat persepsi tentang lingkungan yang tidak ramah dan tidak dapat diprediksi. Saat ini, kota itu telah ditinggalkan dan menjadi reruntuhan, dengan bangunan-bangunannya rusak oleh waktu dan hujan garam. Pemerintah setempat menyatakan kawasan tersebut sebagai bagian dari Taman Bawah Air Gayola, sebuah cagar alam yang didedikasikan untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan pesisir. Akses ke pulau itu dibatasi, hanya mengizinkan kunjungan terkendali untuk kegiatan penelitian ilmiah dan pendidikan. Taman Bawah Air Gayola mencakup sekitar 42 hektar perairan pantai yang kaya akan flora dan fauna laut. Tempat ini juga memiliki sisa-sisa arkeologi bawah laut, sisa-sisa villa Romawi, dan bangunan kuno lainnya yang menjadi saksi bisu pendudukan historis di wilayah tersebut. Unsur-unsur ini berkontribusi dalam memperkuat kepentingan budaya dan ekologi daerah tersebut. Transformasi Pulau Gayola menjadi kawasan lindung merupakan respon terhadap kebutuhan untuk melestarikan warisan alamnya dan membalikan degradasi yang disebabkan oleh pengabaian dan pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab dalam beberapa dekade terakhir. Program pemulihan lingkungan meliputi pemantauan spesies laut, pembersihan dasar laut, dan pendidikan lingkungan bagi pengunjung. Meski memiliki masa lalu yang tragis, pulau ini kini menjadi contoh bagaimana ruang yang terkait dengan narasi ketakutan dapat didefinisikan ulang melalui proyek konservasi. Pulau Gayola telah berubah dari yang dianggap sebagai tempat sial menjadi situs bernilai ekologi dan budaya yang diakui di kawasan Mediterania. Gunung berapi Taal, danau di dalam danau. Di Kepulauan Filipina, sekitar 50 km selatan Manila, terletak Gunung Berapi Taal, salah satu struktur geologi paling rumit dan unik di planet ini. Sistem vulkanik aktif ini dicirikan dengan adanya pulau di dalam danau yang pada gilirannya berisi kawah dengan danau kecil lain di dalamnya. Konfigurasi geografis yang unik ini telah membuat Taal menjadi objek minat ilmiah dan wisata. Danau Taal yang mengelilingi gunung berapi tersebut terbentuk setelah serangkaian letusan dahsyat antara 100.000 hingga 500.000 tahun yang lalu. Letusan ini menyebabkan runtuhnya kaldera gunung berapi besar yang kemudian terisi air dari presipitasi dan sumber bawah tanah. Di dalam danau ini muncul struktur vulkanik baru dan yang paling menonjol adalah Pulau Gunung Berapi. Kawah utama Pulau Gunung Berapi berisi Danau Kawah, yang terkenal karena airnya yang hijau dan tingkat keasamannya yang tinggi. Konsentrasi asam mineral ini berasal dari aktivitas hidrotermal berkelanjutan di bawah permukaan, yang menghasilkan emisi gas seperti sulfur dioksida dan karbon dioksida. Taal dianggap sebagai gunung berapi paling aktif kedua di Filipina, dengan lebih dari 30 letusan yang tercatat sejak abad ke-16. Letusan historis bervariasi dalam intensitasnya, dari ledakan freatik sedang hingga peristiwa magmatik yang sangat merusak. Letusan tahun 1911
salah satu yang paling dahsyat, menewaskan lebih dari 1.000 orang dan mengubah lanskap sekitarnya secara permanen. Pada bulan Januari 2020, Taal meletus lagi setelah beberapa dekade relatif tenang. Aktivitas vulkanik menyebabkan emisi abu yang menutupi sebagian besar wilayah Luzon, mengganggu perjalanan udara dan memaksa evakuasi ribuan penduduk. Panas yang dilepaskan selama peristiwa tersebut menguapkan sebagian besar air di Crater Lake, memperlihatkan retakan dan sedimen di dasar. Letusan tahun 2020 menyoroti bahaya Taal karena lokasinya di wilayah padat penduduk. Meskipun penampilannya tenang, gunung berapi ini menimbulkan risiko signifikan karena kemungkinan letusan freatomagmatik mendadak, aliran piroklastik, dan terbentuknya tsunami danau. Pemantauan vulkanik di wilayah tersebut dilakukan oleh Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, yang menyelenggarakan sistem pemantauan konstan menggunakan stasiun seismik, sensor deformasi tanah, dan analisis geokimia gas vulkanik. Tindakan ini memungkinkan dikeluarkannya peringatan dini untuk mengurangi dampak letusan di masa mendatang. Ekosistem Danau Taal juga memiliki karakteristik yang unik. Danau ini merupakan rumah bagi spesies endemik seperti ikan tawilis, satu-satunya ikan haring air tawar yang diketahui, dan populasi ular laut tertentu yang telah beradaptasi dengan kondisi danau. Keanekaragaman hayati danau terancam oleh aktivitas vulkanik dan tekanan antropogenik dari penangkapan ikan dan pariwisata. Sebelum letusan tahun 2020, Pulau Volcano merupakan tujuan wisata yang populer. Pengunjung mendaki ke tepi kawah untuk mengamati danau kawah dan fumarolnya yang aktif. Akses saat ini dibatasi karena risiko aktivitas gunung berapi yang terus-menerus. Gunung berapi Taal, dengan struktur danau di dalam danau dan sejarah letusannya, merupakan contoh paradigma proses dinamis yang membentuk lanskap gunung berapi aktif. Pemantauan berkelanjutan dan manajemen risiko yang tepat sangat penting untuk melindungi masyarakat sekitar dan melestarikan salah satu fenomena geografis paling menakjubkan di Asia Tenggara. Pulau terapung di Maladewa, warisan atol karang. Kepulauan Maladewa yang terletak di Samudra Hindia terkenal dengan perairan biru kehijauan dan pantai berpasir putih. Namun, fitur paling unik dari pulau-pulau ini adalah asal-usul geologisnya. Sekilas, banyak pulau kecil tampak mengapung di laut, efek optik yang berasal dari terbentuknya atol karang. Maladewa terdiri dari 26 atol alami yang menyatukan lebih dari 1.200 pulau. Sebagian besar daratan ini muncul sebagai akibat dari aktivitas vulkanik bawah laut. Sekitar 60 juta tahun yang lalu, gerakan tektonik menyebabkan munculnya gunung berapi yang, ketika meletus, muncul di atas permukaan laut. Seiring berjalannya waktu, gunung berapi ini punah dan mulai tenggelam karena pendinginan kerak samudra. Selama proses ini, koloni karang tumbuh subur di sisi yang terendam. Terumbu karang tumbuh secara vertikal, mengimbangi penurunan akibat gunung berapi dan membentuk struktur melingkar atau semi-elips yang disebut atol. Setiap pulau di Maladewa pada dasarnya merupakan bagian yang muncul dari terumbu karang. Akumulasi pecahan karang, pasir, dan sedimen laut lainnya membentuk permukaan daratan saat ini. Dinamika ini menjelaskan mengapa pulau-pulau tersebut memiliki ketinggian rata-rata hanya 1 atau 2 meter di atas permukaan laut, sehingga menonjolkan sensasi visual seolah-olah mereka mengapung di atas air. Dari sudut pandang ekologi, atol Maladewa mewakili ekosistem yang sangat produktif. Terumbu karang mendukung kekayaan keanekaragaman hayati laut, termasuk ikan, moluska, krustasea, dan spesies penyu laut. Hubungan antara karang dan pulau sangatlah penting. Terumbu karang melindungi pantai dari erosi dan bertindak sebagai penghalang alami terhadap gelombang badai. Keseimbangan yang rapuh antara terumbu karang dan pulau-pulau terancam oleh beberapa faktor. Perubahan iklim telah menyebabkan naiknya permukaan air laut dan meningkatnya suhu lautan, faktor-faktor yang menyebabkan pemutihan karang. Pengasaman laut juga mengganggu kemampuan karang untuk membentuk struktur berkapurnya.
Untuk menanggapi ancaman ini, pemerintah Maladewa telah menerapkan inisiatif konservasi laut. Kawasan pelindungan laut, program pemulihan terumbu karang, dan proyek keberlanjutan pariwisata telah ditetapkan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Arsitektur tradisional di Maladewa juga mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan. Bangunan-bangunan tersebut terbuat dari bahan-bahan lokal seperti karang mati, saat ini dilarang, kayu kelapa, dan daun palem. Perencanaan perkotaan kontemporer menggabungkan strategi ketahanan iklim, termasuk desain pulau buatan yang ditinggikan dan rehabilitasi pantai melalui proyek reklamasi pasir. Salah satu proyek paling terkenal dalam hal ini adalah Hulhumale, sebuah pulau buatan yang dibangun untuk menyediakan ruang perkotaan yang aman dari naiknya permukaan air laut. Walaupun tidak meniru efek optik mengambang dari pulau alami, inisiatif ini merupakan upaya untuk beradaptasi dengan tantangan masa depan. Persepsi pulau-pulau yang mengambang di lautan turut menambah daya tarik wisata Maladewa. Namun, di luar penampilan estetikanya, kekhasan ini menyingkapkan proses geologis dan ekologis kompleks yang menopang kehidupan manusia dan laut di kepulauan tersebut. Memahami pembentukan kepulauan Maladewa dan faktor-faktor yang mengancam stabilitasnya sangat penting untuk memastikan pelestariannya. Pulau-pulau tersebut, meskipun tampak terang di laut, pada hakikatnya terhubung dengan lingkungan alam yang rapuh, yang memerlukan upaya perlindungan dan pemulihan yang berkelanjutan. Pulau Monuriki, ikon Fiji yang hilang. Di sebelah barat Pulau Utama Viti Levu, di Kepulauan Fiji terletak Monuriki, daratan kecil yang dikelilingi terumbu karang dan perairan biru kehijauan yang dalam. Meskipun tidak berpenghuni, Monuriki memperoleh ketenaran internasional setelah digunakan sebagai lokasi utama untuk filem tahun 2000 Cast Away yang dibintangi Tom Hanks. Monuriki termasuk dalam gugus Pulau Mamanuca dan meliputi area seluas sekitar 0,4 km persegi. Pulau ini terdiri dari formasi gunung berapi purba dan memiliki topografi tidak teratur yang ditandai dengan pantai berpasir putih, lereng berbatu, dan vegetasi lebat yang mencakup spesies endemik. Meskipun ukurannya kecil, Monuriki adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Pulau ini merupakan habitat alami iguana jambul Fiji, spesies yang terancam punah. Kehadiran spesies ini telah mendorong inisiatif konservasi yang bertujuan untuk mengendalikan masuknya spesies invasif, seperti tikus dan kambing, yang berdampak negatif terhadap ekosistem pulau. Pembuatan filem Cast Away menghasilkan peningkatan signifikan terhadap minat wisatawan di Monuriki dan pulau-pulau sekitarnya. Tur terorganisasi memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi pulau, bersnorkel di terumbu karang terdekat, dan mengunjungi lokasi produksi film. Meskipun terdapat daya tarik wisata, pemerintah setempat telah menerapkan langkah-langkah untuk membatasi dampak lingkungan dari kunjungan ke sana. Monuriki tidak memiliki infrastruktur permanen. Tidak ada bangunan, jalan, atau fasilitas pelayanan yang turut menjaga kelestarian keadaan alamnya. Kunjungannya singkat dan diatur berdasarkan program pariwisata berkelanjutan yang mencakup pendidikan lingkungan tentang pentingnya melestarikan ekosistem pulau. Pulau ini merupakan bagian dari kawasan konservasi Mamanuca, upaya gabungan masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah Fiji. Program-program ini berupaya memulihkan habitat yang terdegradasi, memperkenalkan kembali spesies asli, dan memberantas spesies invasif, serta memperkuat ketahanan ekosistem dalam menghadapi perubahan iklim. Lingkungan laut sekitar Monuriki sama relevannya. Terumbu karang yang berdekatan merupakan rumah bagi berbagai jenis ikan, invertebrata, dan spesies karang. Ekosistem karang ini memainkan peran penting dalam perlindungan pesisir, produksi perikanan, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati laut regional.
Dari sudut pandang geologis, Monuriki adalah contoh pulau vulkanik kecil yang muncul di Pasifik Selatan sebagai akibat aktivitas tektonik di lempeng Indo-Australia. Interaksi proses erosi, sedimentasi, dan pembentukan karang telah membentuk profilnya saat ini. Kondisi iklim pulau ini dipengaruhi oleh iklim laut tropis, ditandai dengan suhu hangat sepanjang tahun, dan musim hujan yang berlangsung dari November hingga April. Faktor iklim ini menentukan siklus reproduksi spesies asli dan memengaruhi dinamika terumbu karang. Popularitas Monuriki telah menyoroti pentingnya menyeimbangkan promosi pariwisata dengan pelestarian lingkungan. Pengalaman pulau kecil ini menunjukkan bagaimana ruang alami dapat memperoleh relevansi global melalui penyertaannya dalam budaya populer, tetapi juga menyoroti perlunya mengelola penggunaannya secara hati-hati untuk mencegah degradasinya. Monuriki, selain ketenaran sinematiknya, merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan kesaksian hidup mengenai interaksi kompleks antara geologi, faktor biotik, dan aktivitas manusia di Kepulauan Pasifik Selatan. Pulau Runit, warisan radioaktif Pasifik. Di atol Enewetak, bagian dari Kepulauan Marshall di Samudra Pasifik, terletak Pulau Runit, sebidang tanah kecil yang saat ini menampung salah satu bangunan paling kontroversial dari warisan nuklir abad ke-20, kubah Runit. Kubah beton ini, yang juga dikenal sebagai The Tomb, berisi limbah radioaktif dari uji coba nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat antara tahun 1946 dan 1958. Selama periode tersebut, atol Enewetak merupakan salah satu lokasi pengujian utama untuk pengembangan senjata nuklir. Lebih dari 40 pengujian dilakukan, termasuk peledakan udara, bawah air, dan permukaan. Ledakan ini mengubah lingkungan setempat secara drastis, menyebarkan bahan radioaktif ke dalam tanah, air, dan atmosfer. Setelah pengujian selesai, pemerintah AS memulai proses pembersihan pada tahun 1970-an. Proyek ini melibatkan pengumpulan sekitar 80.000 meter kubik tanah yang terkontaminasi dan limbah radioaktif. Material ini diendapkan di kawah bekas ledakan bom nuklir di Pulau Runit, yang kemudian ditutup dengan kubah beton setebal 45 cm. Struktur Runit Dome dirancang sebagai solusi sementara. Itu tidak diperkuat untuk menahan perubahan cuaca ekstrem, juga tidak kedap air secara memadai untuk mencegah infiltrasi air. Penelitian selanjutnya mengungkapkan bahwa lapisan tanah di bawah kubah tersebut telah retak sebelum pembangunan, yang memungkinkan air laut masuk dan keluar, sehingga menciptakan risiko potensial pelepasan bahan radioaktif ke ekosistem di sekitarnya. Meskipun ada peringatan dari komunitas ilmiah, tidak ada pekerjaan penguatan struktural signifikan yang dilakukan. Pemerintah Lalasiales, setelah menyelesaikan proses pembersihan, menyerahkan pengelolaan wilayah tersebut kepada pemerintah Kepulauan Marshall pada tahun 1986 melalui perjanjian asosiasi bebas. Sejak saat itu, tanggung jawab untuk pemantauan dan pemeliharaan telah jatuh kepada negara dengan sumber daya terbatas untuk mengatasi masalah sebesar itu. Piramida Ball, rahasia menara laut. Di Samudra Pasifik, sekitar 600 km di sebelah timur Australia, berdiri Piramida Ball, sebuah struktur berbatu yang menjorok tiba-tiba dari laut. Formasi ini, sisa gunung berapi perisai purba, mencapai ketinggian 561 meter, menjadikannya tumpukan laut tertinggi di dunia. Piramida Ball merupakan sisa aktivitas vulkanik yang terjadi sekitar 7 juta tahun lalu. Erosi yang disebabkan oleh aksi gelombang dan angin yang terus-menerus telah mereduksi kerucut gunung berapi purba tersebut hingga ke inti yang paling kuat, yaitu suatu struktur basal yang mengeras yang saat ini mampu melawan kekuatan laut terbuka. Permukaan piramida sebagian besar curam, dengan dinding vertikal yang menyulitkan kolonisasi flora dan fauna. Namun,
Pada beberapa tepian dan celah tempat sejumlah substrat terakumulasi, sejumlah spesies tanaman tahan salinitas dan burung laut tumbuh subur, memanfaatkan tepian tersebut untuk bersarang. Salah satu penemuan biologis paling signifikan di Piramida Ball terjadi pada tahun 2001. Para peneliti menemukan populasi kecil serangga tongkat raksasa, spesies yang diperkirakan telah punah sejak pertengahan abad ke-20. Serangga ini, yang juga dikenal sebagai lobster sosis karena bentuknya yang silindris dan ukurannya yang besar, bertahan hidup dengan bersembunyi di semak-semak terpencil, 100 meter di atas permukaan laut. Saat ini, upaya penelitian dan konservasi di sekitar Piramida Ball difokuskan pada pelestarian integritas ekologi dan geologisnya dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Formasi ini tetap menjadi bukti hidup proses alam yang membentuk struktur laut dan tempat perlindungan unik bagi spesies yang berhasil bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Melalui kepulauan ini, kita telah melihat bagaimana alam dan manusia menciptakan tempat-tempat unik di dunia. Setiap wilayah yang ditampilkan memiliki sejarah yang berbeda, ditandai oleh fenomena aneh, adaptasi tak terduga, atau kejadian yang melanggar norma. Ruang-ruang ini, baik yang terisolasi maupun yang berubah, terus menunjukkan bagaimana kehidupan dan lingkungan dapat mengambil jalur yang mengejutkan.